Guys, ketemu lagi di channelnya Prabu Intan. Di video kali ini kita akan bercerita tentang kisah cinta unik bule dengan orang Indonesia, guys. Banyak lucunya loh, guys ya. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan, guys. Di mata kita, orang Indonesia beruntung. Tapi mata orang Indonesia bule beruntung. Kenapa bisa gitu ya? Di mata kita itu ya, dia nggak ngelihat dari kita nggak punya keturunan, dia nggak mikirkan kita, oh kok nggak bisa punya anak, dia nggak mikir ke sana, dia mikirnya gini, nanti di masa tua aku punya teman yang bisa mendampingin aku, itu pikiran bule. Jadi dia tuh tidak ada mikirnya gila-gila, mau cari perempuan gonta-ganti, mua aku sama kau, aku cari perempuan yang lebih muda, nggak ada bule kayak gitu. Katanya, bule suka cewek Indonesia yang dekil dan hitam. Buktinya aku termasuk tidak berkulit hitam dan nikah sama bule. Orang Indonesia suka bilang, ih beruntung banget, kamu gak ada banyak bulu di ketek, atau kamu gak ada banyak bulu di badan kamu. Woi, kita memang gak ada banyak bulu di ketek atau misalnya di badan, tapi di kelapa kita, gak ada banyak rambut juga. Jadi kita harus tunggu 10 tahun dulu biar rambut kita gede lagi. Tapi orang Indonesia malah 1 tahun udah sampai Tarzan gitu. Jadi di mata kita orang Indonesia beruntung, tapi mata orang Indonesia bule beruntung. Kenapa bisa gitu ya? Jadi di mata bule, orang bule, guys, itu orang Indonesia beruntung. Tapi kalau di mata orang Indonesia, itu orang bule juga yang beruntung mungkin, guys ya. Inilah sosok Melissa, seorang bule asal Prancis yang mau menikah dengan pria miskin asal Lombok, bahkan mau menjadi seorang mualaf dan tinggal di rumah gubuk. Seorang bule cantik asal Prancis bernama Melissa jatuh cinta dengan seorang pria miskin asal Lombok bernama Indra Budiman. Semua berawal ketika Melissa liburan di Bali dan bertemu dengan Indra yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran tempat Melissa makan. Walau awalnya Melissa tidak tertarik, namun ternyata semua berubah ketika Indra berusaha menggapai cintanya. Hingga akhirnya Melissa pun suka dan mereka pun berpacaran. Tak lama keduanya pun memutuskan untuk menikah. Bahkan ternyata Melissa mau menjadi seorang mualaf mengikuti agama Indra. Maharnya pun sangat sederhana, yakni 1 buah cerek, 1 buah sasak, cobek batu, serta seperangkat alat sholat. Walau Melissa diketahui adalah orang kaya di Prancis, namun ternyata dirinya tak mempermasalahkan bahwa Indra merupakan seorang pria yang berasal dari keluarga miskin. Bahkan rumah Indra pun sangat Mas Bule tuh bener-bener open banget ke aku, super welcoming, dan bener-bener anggap aku tuh kayak tambahan anak di keluarga mereka. Bahkan affectionate banget, kayak tahun lalu aku ulang tahun dan mereka bikinin aku video ucapan seluruh keluarganya, diedit lucu banget. Rasanya bareng keluarga Mas Bule tuh hangat banget, karena emang dia dibesarin dari keluarga cemara yang hangat. Ini baru definisi memperbaiki keturunan sih, baik mental sama fisik. Keluarga Indonesia tuh menurutku banyak ngeliatin background, status sosial, dan lain-lain. Ini sih pengalaman aku ya, dan gak semua kayak gitu. Guys, nah guys, dari pengalaman video tadi itu kita melihat kalau pernikahan atau jodohnya itu tanpa memandang dari segi ekonomi, status, yang penting mereka cocok aja gitu guys. Kemarin kan saya sudah jelasin kalau menikah sama orang Rumania tidak ada maharnya alias gratis, malahan bisa jadi kaya. Wah, duitnya banyak sekali. Ini saya jelasin ya. Misalnya kita undang 10 orang ya, per orang kita budgetin 3 juta guys. Tapi budayanya di Rumania bawa uang minimal 5 juta. Pikir guys, itu bonusnya minimal 2 juta. Sekali 10 orang bonusnya 20 juta. Pikir guys, 100 undangan uangnya 200 juta. Wah, amazing sekali kan? Oke, semoga bermanfaat. Bye. Pernikahan seorang pria di Sinjai, Sulawesi Selatan bernama Randi Guntur tengah jadi sorotan gara-gara keberadaan keluarga mempelai wanita yang jauh-jauh datang dari Polandia.
Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak keluarga besar mempelai wanita hadir di Dusun Laya, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulu Podo, Kabupaten Sinjai, jelang pesta pernikahan. Mereka duduk lesehan sambil menikmati kue tradisional yang disajikan oleh keluarga mempelai pria. Budaya lokal. Randi sendiri menikahi istrinya Veronica Kuras tanpa menggunakan mahar dan uang panai. Dikutip dari Tribun Timur, Randi mengaku hanya memberikan cincin emas untuk sang istri. Hal ini dilakukan karena daerah asal istrinya, Polandia, tak mengenal pemberian mahar atau uang panai. Adapun Randi dan Veronica sudah 4 tahun menjalin asmara setelah bertemu pertama kali di Bali pada 2019 silam. Berawal dari aplikasi online hingga menikah, inilah kisah cinta wanita asal Lampung yang berjodoh dengan tentara Amerika. Kisah wanita Indonesia itu jadi sorotan karena dinilai beruntung mendapatkan abdi negara luar negeri. Kisah cinta seorang wanita Indonesia yang berjodoh dengan abdi negara di Amerika, guys. Cuman berawal dari aplikasi online aja. Ya, namanya jodoh ya, guys ya. Bagi sebagian wanita, berjodoh dengan abdi negara seperti menjadi sesuatu kebanggaan. Namun wanita asal Lampung ini justru mendapatkan kebanggaan tersebut 2 kali lipat. Ia berjodoh dengan pria bule sekaligus abdi negara luar negeri. Kisah cinta ini dialami oleh wanita bernama Rizka Aguilar. Kini dirinya adalah istri dari pria bule yang bernama Dennis Aguilar Gomez. Tak main-main, profesi suaminya itu adalah tentara Amerika. Perbedaan besar antara Eropa dan Indonesia adalah orang-orangnya. Perbedaan Eropa. Orang-orang di sini lebih banyak tersenyum dan terlihat lebih bahagia. Mungkin karena cuaca di sini, entahlah. Tapi itulah salah satu alasan saya mencintai Indonesia. Video-video unik atau pengalaman-pengalaman unik bule yang menikah atau berjodoh dengan orang Indonesia, guys. Ternyata dari sekian banyak pengalaman-pengalamannya itu semuanya kita dapat simpulkan bahwa tetap, guys, berbangga jadi orang Indonesia, guys. Terima kasih.